Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Konflik. Baiklah, adapun secara istilah, konflik bermakna suatu perkelahian, perperangan atau perjuangan, yaitu yang berupa konspirasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian arti kata tersebut berkembang menjadi ketidakpastian yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan. Pengertian manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atas pertikaian yang terjadi antara beberapa pihak. Pendekatan di dalam manajemen konflik berorientasi pada proses yang mengarah ke dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga, dan bagaimana mereka mempengaruhi interpretasi dan kepentingan di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini. Konflik sering terjadi, baik dalam hal pelaksanaan operasional bisnis maupun kehidupan masyarakat. Berbagai perkembangan, inovasi, dan perubahan di masyarakat sesekali menimbulkan konflik, terutama jika perubahan tidak disertai dengan pemahaman tentang ide-ide yang berkembang. Adapun teori-teori utama mengenai penyebab konflik yang pertama ialah teori kebutuhan manusia. Konflik ini disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang seiring menjadi inti pembicaraan adalah identitas, pengakuan, partisipasi, otonomi, dan keamanan. Pendekatan mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan opsi-opsi untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan yang kedua ialah teori identitas. Konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang berakar dari hilangan sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak tuntas. Pendekatan memfasilitasi lokatnya di dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang bertujuan untuk membangun empati dan rekonsiliasi antara pihak yang konflik. Dan yang ketiga ialah teori hubungan masyarakat. Konflik disebabkan oleh polarisasi yang terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Pendekatan meningkatkan rasa saling pengertian dan komunikasi antara kelompok yang konflik dan mengupayakan toleransi dengan tujuan agar masyarakat lebih saling menerima keberagaman. Adapun yang keempat ialah teori kesalahpahaman antar budaya. Konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Pendekatan menambah pengetahuan mengenai budaya pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya, mengurangi stres negatif yang berkembang atau yang mereka miliki tentang pihak lain. Yang kelima ialah teori transformasi konflik. Konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sehingga masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Yang terakhir ialah teori negosiasi prinsip. Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan perspektif tentang konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu terhadap menumpukan mereka
untuk bernegosiasi atas kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap, kemudian melancarkan proses kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak. Saya Muhammad Syufari akan melanjutkan penjelasan mengenai makalah kami. Yang selanjutnya itu tujuan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu yang pertama yaitu untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi agar dapat fokus terhadap visi misi organisasi. Yang kedua yaitu membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai perbedaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang ada. Selanjutnya yaitu tipe manajemen konflik. Tipe manajemen konflik menurut Down M. Baskerville yaitu yang pertama ada avoiding atau menghindari. Menghindari di sini yaitu menghindari konflik yang ada. Yang kedua yaitu accommodating atau mengumpulkan. Mengumpulkan di sini yaitu mengumpulkan pendapat dari pihak terkait konflik untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga konflik itu dapat terselesaikan. Yang ketiga yaitu compromising atau kompromi. Itu yaitu bernegosiasi kepada pihak-pihak yang terkait konflik untuk mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Yang keempat yaitu ada competing, yaitu berkompetisi. Di sini berkompetisi yaitu mengarahkan pihak terkait konflik untuk saling bersaing untuk memenangkan kepentingan masing-masing. Tipe di sini itu kurang efektif karena bisa memicu konflik baru dan itu merugikan sebelah pihak dan menguntungkan sebelah pihak juga. Yang kelima yaitu collaborating atau berkolaborasi. Berkolaborasi di sini itu bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Bekerja sama itu seluruh anggota organisasi itu bekerja sama untuk mencapai konflik itu dapat terselesaikan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, jadi semuanya diuntungkan. Yang keenam yaitu conglomeration. Conglomeration itu yaitu mengkombinasikan tipe-tipe konflik yang ada tadi, yaitu avoiding, accommodating, compromising, competing, and collaborating. Itu dalam tipe conglomeration ini membutuhkan orang, waktu, dan pikiran yang besar. Saya Putri Yunarti akan melanjutkan materi poin 2.5 strategi manajemen konflik. Stephanie mengatakan ada 5 tahap dalam memahami manajemen konflik dengan baik. Dengan memahami 5 tahap tersebut, maka organisasi akan lebih mudah merumuskan strategi dalam penanganan konflik. 5 tahap tersebut, yang pertama pengenalan. Tahap ini dengan mengenali permasalahan yang terjadi, siapa saja yang terlibat konflik, dan bagaimana keadaan di sekitar selama terjadinya konflik. Yang kedua, diagnosis. Tahap ini menganalisis penyebab konflik. Untuk mengimplementasikannya dibutuhkan metode yang benar dan yang telah teruji, serta berfokus pada masalah utama dalam konflik yang terjadi. Yang ketiga, menyepakati solusi. Selanjutnya, organisasi bisa merumuskan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Solusi yang ditentukan harus dikompromikan bersama dengan pihak yang berkonflik dibantu pihak penengah. Selanjutnya, maka semua pihak melakukan kesepakatan bersama. Yang keempat, pelaksanaan. Tahap keempat ini adalah proses pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus menerima dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, evaluasi. Tahap ini mengevaluasi dan menilai apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan dengan baik. Poin 2.6, tahap-tahap berlangsungnya konflik. Tahap pertama itu tahap potensial, yaitu munculnya perbedaan di antara individu, organisasi, dan lingkungan yang berpotensi terjadinya konflik. Yang kedua, konflik terasakan, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu
dan mereka mulai memikirkannya. Yang ketiga, pertentangan, yaitu ketika konflik berkembang menjadi perbedaan pendapat di antara individu atau kelompok yang saling bertentangan. Yang keempat, konflik terbuka, yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi permusuhan secara terbuka. Yang kelima, akibat konflik, yaitu tahapan ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Jika konflik terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan, seperti tukar pikiran, ide, dan menimbulkan kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Indah Aryani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yaitu 2.7 tingkatan konflik. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi di dalam diri seseorang. Biasanya konflik ini terjadi karena dihadapkan pada dua pilihan. Yang kedua, konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antar individu atau ketika adanya perbedaan tentang isu tindakan tujuan di mana hasilnya sangat menentukan. Yang ketiga, ada konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi antar anggota dalam suatu kelompok. Setiap grup pasti memiliki konflik substantif dan konflik efektif. Kalau konflik substantif terjadi berdasarkan latar belakang keahlian yang berbeda, sedangkan konflik efektif terjadi karena perbedaan emosional terhadap suatu situasi. Yang keempat ada konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Konflik ini terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan tujuan dan persepsi. Yang kelima ada konflik interorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar organisasi. Konflik ini terjadi karena adanya saling ketergantungan satu sama lain dan tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Yang keenam ada konflik intraorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam organisasi. Konflik ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, konflik vertikal, konflik horizontal, konflik unistap, dan konflik peran. Pembahasan selanjutnya 2.8 teknik penyelesaian konflik. Yang pertama itu persuasi, yaitu usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang akan timbul. Yang kedua, rujuk, merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk tujuan bersama dan menjalani hubungan yang lebih baik lagi dalam kepentingan bersama. Yang ketiga, ada penarikan diri, yaitu suatu penyelesaian masalah dengan meminta salah satu atau kedua belah pihak menarik diri dari hubungan. Yang keempat, ada pemecahan masalah terpadu, yaitu usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak, menimbulkan rasa saling percaya dan merumuskan alternatif penyelesaian masalah secara bersama-sama. Yang kelima ada tawar-menawar, yaitu suatu penyelesaian dengan tujuan kedua belah pihak dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Yang keenam adalah pemaksaan dan penekanan. Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah, tapi cara ini dinilai tidak efektif karena sifatnya memaksa. Yang ketujuh ada intrusi atau campur tangan pihak ketiga, yaitu apabila kedua belah pihak tidak bersedia atau tidak menemui jalan, maka muncullah teknik ini. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Amelia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah kami. Selanjutnya yaitu 2.9 penyelesaian konflik dengan pihak ketiga. 1. Konsultasi, bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, arbitrage atau arbitration, yaitu pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikat. Yang ketiga, yaitu penengahan atau mediation, yaitu menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Selanjutnya yaitu 2.10 pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik. 1. Pendekatan kapau, yaitu knowledge, authority, power, order, and winning. Yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan, yaitu sejauh mana Anda mengetahui isu pihak lain. Yang kedua yaitu authority atau wewenang, yaitu apakah Anda memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu power atau kekuatan,
yaitu sejauh mana Anda dapat memberi pengaruh terhadap situasi. Yang keempat yaitu other atau relasi, yaitu seberapa tinggi pentingnya relasi bagi Anda. Yang kelima yaitu winning atau kemenangan, yaitu seberapa pentingnya unsur kemenangan. Yang kedua yaitu pendekatan assess, yaitu assess, clarify, evaluate, and solve. Yang pertama yaitu assess the situation, yaitu mengenali situasi. Yang kedua yaitu clarify the issue, yaitu memperjelas permasalahan. Yang ketiga yaitu evaluate alternative approaches, yaitu mengevaluasi pendekatan-pendekatan alternatif. Yang keempat yaitu solve the problem, yaitu memecahkan permasalahan. Petunjuk pendekatan pada situasi konflik diawali dengan penilaian diri sendiri, menganalisa isu-isu seputar konflik, meninjau kembali dan menyesuaikan dengan hasil eksplorasi diri sendiri, mengatur dan merencanakan pertemuan antara individu-individu yang terlibat konflik, memantau sudut pandang dari semua individu yang terlibat, mengembangkan dan menguraikan solusi, memilih solusi dan melakukan tindakan, dan merencanakan pelaksanaannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya akan melanjutkan isi makalah yang terakhir, yaitu 2.11 manfaat manajemen konflik di perusahaan. Yang pertama itu mengembangkan kompetensi, yaitu implementasi manajemen konflik yang baik akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi perusahaan, khususnya dalam hal kompetensi non-teknis. Dengan perumusan dan penerapan strategi manajemen konflik yang tepat, maka kemampuan perusahaan dalam menangani konflik internal akan semakin kuat. Yang kedua adalah evaluasi sistem. Perusahaan sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas suatu sistem jika tidak terjadi konflik di dalamnya. Dengan adanya konflik, maka perusahaan dapat melakukan identifikasi apakah sistem yang diterapkan berjalan dengan baik atau diperlukan perbaikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.